Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Adriansyah Kuswardi Putra sebagai host dari podcast Teater Mulia Buana. Ini adalah podcast episode pertama kami yang kita persembahkan untuk kalian semua. Mungkin banyak yang penasaran di balik cerita-cerita teater dan kejadian-kejadian ketika latihan ataupun pentas, kami akan ceritakan semuanya di sini. Di episode pertama kali ini kita akan membahas pementasan akbar kita di tahun kedua. Yang sebelumnya tahun pertama ada Jeritan Indonesiaku, dan di sini kita akan bahas yang tahun kedua yaitu berjudul GERD. Kita akan bahas langsung dengan narasumber kita yaitu pembina kita sendiri. Kita serahkan kepada Pak Permadi Hendra Lesman. Ya, terima kasih Tri. Mengenai pementasan GER ini cukup menguras banyak tenaga karena ini pementasan kita yang pertama dalam kondisi malam hari. Beberapa pementasan kita siang hari, begitupun dengan pementasan akbar sebelumnya. Jadi kita banyak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak kita dapatkan. GER ini pentas pada bulan Februari atau Januari akhir. Saya masih ingat sekali karena cukup panjang waktunya, 3 hari 2 malam atau mungkin 2 hari 3 malam. GER ini merupakan kisah yang ditulis oleh Putu Wijaya. Sebenarnya secara keseluruhan memberikan inti kritik sosial, tetapi dengan media mayat gitu. Bagaimana orang-orang yang mati justru diperebutkan hartanya setelah meninggal dunia. Nah, kurang lebih kisahnya seperti itu. Tentu namanya ada cerita orang mati, kita juga menggunakan properti yang berhubungan dengan hal seperti itu. Pada malam terakhir, ini kisah yang tidak bisa saya lupakan karena suasananya dan itu di luar logika saya. Sebelum-sebelumnya tidak banyak cerita-cerita mistis karena selama kita persiapan kan kurang lebih itu seminggu, kita set segala macam, kita paku dan lain-lain. Ada sedikit kabar dari salah satu tim kru kita ketika dia sedang memalu bambu untuk panggung. Katanya setiap dia malu suka ada yang ngikutin gitu. Jadi ketika tok 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 tok, awalnya mungkin dia juga nggak begitu merasa hal yang aneh, dan saya pikir juga itu bisa jadi gaung ya. Gaung kan gemak bisa mantul, apalagi spot area kita untuk pentas itu semi tertutup, jadi itu kayaknya masuk akal. Balik lagi suaranya. Bagi yang tidak tahu Mulia Buana, kondisi venue-nya itu kita menggunakan lapangan futsal, tetapi yang sudah diawning, sudah ditutup. Kurang lebih lebarnya itu sebesar lapangan futsal, tetapi di pinggir-pinggirnya masih ada jarak 3 meteran lah. Nah, pada malam terakhir, malam ketiga atau malam kedua saya kurang ingat. Malam terakhir kita itu terbiasa kalau misalnya pentas, suasana penonton pun
kita usahakan menyesuaikan dengan tema cerita. Seluruh lapangan, spot-spotnya kita tutup dengan kain hitam agar tidak terlihat cahaya ataupun orang yang lewat di belakang tirai hitam itu nggak kelihatan. Jadi dari atas, dari lantai 2 itu kain hitam sampai ke permukaan lapangan. Semua area tertutup. Bahkan yang di bagian lantai 2 untuk belajar, di sini ada laptop, kalau nggak salah dulu itu laptop di atas lantai 2 itu juga ditutup. Yang nggak tertutup itu di bagian sebelah kiri panggung, di bagian penonton. Nah, posisi malam itu cukup bagus cuacanya, dan penonton memang tidak sebanyak malam sebelumnya. Kurang lebih mungkin sekitar 30-35% kursi yang terisi. Karena ini juga emang pementasan yang kelima terakhir ya. Posisi penonton itu seperti ini, Dri. Mereka ngantri di bagian loket gerbang. Kemudian di bagian loket itu kita kasih sekat juga. Jadi ada 2 sekat. Sekat pertama masuk ke tiket, sekat kedua baru masuk ke venue pementasan. Nah, di sekat pertama ini kita simpan ornamen-ornamen yang mendukung pementasan. Jadi ada tim kita yang menggantungkan apa ya namanya, pocong-pocongan lah kurang lebih, dengan ukuran yang sama besarnya, sekitar 160-170 sentian, pakai kain kapan beneran dan pakai tanah-tanah beneran gitu. Juga digambar Demikian rupa lah Pak ya, sedemikian biar rupa mirip. sampai bener-bener mirip. Dan posisi tiket aja udah cukup gelap. Dari masuk tuh udah gelap banget Pak. Gelap, tapi masih kelihatan karena Putih. dan juga karena si panitia itu bagian loket harus melihat daftar tamu kan. Nah, daftar tamu dia nyatet, kemudian yang bagian tiket pun demikian. Iya. Setelah masuk ke situ, penonton akan masuk ke venue sebenarnya. Sekat yang kedua itu mereka membuka tirai hitam, masuk ke dalam, dan suasana venue itu benar-benar gelap. Ada apa di situ Pak? Di situ ditaruh apa? Waktunya dulu ya, itu kurang lebih jam 7:30, jam 8 kurang lah. Iya, iya. Karena penonton tuh banyak sekali hingga antrian cukup panjang. Oh enggak, yang bagian kedua tuh enggak tuh panjang. Setengah 8 itu yang ke satu yang panjang. Masuk di situ kita menyiapkan wewangian menyan, kita bakar menyan, kemudian kita juga simpan bunga-bunga, bunga mawar, melati, kita sebar, kemudian kita ada juga serupa-rupa tanah-tanah kuburan gitu di dekat panggung. Terus si penonton ini ketika masuk dia akan ditemani oleh tim kita yang bagian PJ penonton, karena kan gelap, posisi gelap, sangat gelap. Jadi ada arahan Pak ya. Ada arahan, ada yang mengarahkan. Si petugas kita itu bawa lilin, dia yang menjemput satu-satu penonton ketika Masuk. masuk, Oh iya, iya. agar tidak terjadi penumpukan. Karena kan penonton juga nggak tahu tuh yang di samping dia siapa atau yang kosong di sebelah mana. Iya, iya, iya. Jadi hanya cahaya lilin yang menerangi venue pementasan. Jadi ketika masuk pun mereka udah merasa hawa-hawa yang cukup mistis. Itu sengaja kita tampilkan. Dan di malam pertama kedua pun tidak ada masalah. Itu normal-normal saja. Pementasan baru ada sedikit gangguan ketika 1/3 cerita dibawakan. Tiba-tiba ada tim kita, panitia yang bukan dari teater,
tapi dari pihak sekolah ya, Tetap organisasi Pak ya. tiap organisasi. Jadi kita dibantu oleh Baik. Paskibra untuk tiket, bantu Pramuka untuk keamanan, kemudian Karcis, Cheers untuk PJ penonton, kemudian OSIS juga yang melihat-lihat Lokasi. lokasi. Jadi banyak orang yang Terlibat. ikut terlibat membantu. Iya iya iya. Nah, di sepertiga cerita ger berlangsung, saya kan duduk di bagian belakang, paling belakang. Itu tugas saya untuk mengevaluasi jika nanti suara-suara penonton tuh gak nyampe ke belakang. Itu setelah pementasan nanti ada evaluasi. Baru sepertiga, tiba-tiba ada yang teriak Teriak apa tuh Pak? dari lantai 3. Oh. Lantai 3 itu di hadapan panggung, Atas ya Pak. Oh. bukan di hadapan panggung. Jadi sebelah, Oh iya 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 iya. kalau Dari yang posisi dari penonton? gerbang itu sebelah kanan. Oh iya 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 iya. Itu dari lantai 3 tiba-tiba ada suara teriakan. Ternyata katanya anak OSIS melihat ada penonton yang jalan ke atas Oh. gitu. Jadi anak OSIS berpikiran ini penonton tersesat katanya. Penonton tersesat, kemudian dia panggil, mbak, bukan ke situ mbak, tapi di situ. Karena kan gelap ya, posisi Iya gelap. iya. Padahal kita nggak, lantai 2 tuh kita Udah pakai dicegat juga kalau nggak dicegat salah juga. ya. Jadi itu setiap tangga untuk naik ke atas itu kita halangin pak. Kita halangin dengan bangku-bangku, kita halangin dengan tali rapia agar nggak ada yang lewat. Tapi tiba-tiba ada Anak OSIS anak yang ngeliat OSIS yang ngeliat, dan mereka itu ada 2-3 orang yang nyusul Ke atas. untuk ke atas, Oh. untuk nyuruh turun. Nah, mereka ke atas ngecek, tiba-tiba selang beberapa menit kemudian teriak, Anak OSISnya. anak OSISnya teriak. Oh. Jadi yang teriak itu anak OSIS. Oh iya 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 paham paham. Nah, anak OSIS teriak, lalu digotong ke bawah. Karena posisi saya cukup jauh dari penonton ya, di paling belakang. Saya tahu persis nih, karena di belakang saya. Di belakang saya itu lab TKJ lah kalau nggak salah. Kalau anak MB pasti tahu. Lab TKJ, di atasnya itu ada ruangan kelas. Nah, dari situ turun, kemudian digotong karena dia masih nangis, teriak. Kata saya nih, mungkin dia kecapean dan lain-lain. Karena kalau misalnya kecapean, Halusinasi biasanya halusinasi Pak. Iya iya. dari alam bawah sadar itu kan mempengaruhi. Saya suruh dibawa keluar venue pementasan. Maka dibawa keluar lapangan, dibawa keluar gerbang. Itu diamankan di depan rumahnya Mas Unyil. Nih, rumahnya Mas Unyil itu kan tukang bakso. Malam itu kan tutup tuh, ada kursi-kursi panjang gitu. Dudukan di situ dengan temannya ada 3 orang. Saya masih ingat ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan gak selang berapa lama akhirnya saya ikut nyusul menenangkan. Karena suara tangisan dia meskipun tidak cukup mengganggu, tapi ada pengaruhnya ke venue pementasan. Gak sampai bikin gaduh enggak, tapi kedengeran. Kayak nangis, orang masih pada ngeliat gitu ke belakang, tapi nggak se heboh lah, nggak begitu heboh tangisannya, kayak tangis bener. Yang bikin orang penasaran Pak, kayak ih suara apa kayak gitu Pak ya. Iya iya iya. Kayak nangis sedih gitulah. Gitu. Nangis sedih, tapi nggak menggeram kayak. Nah gitu Iya tuh. iya iya. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya saya datengin, saya ajak ngobrol. Pada saat itu tatapannya kosong, air matanya mengalir terus. Kita pegang begitu dingin tangannya. Saya minta temannya untuk bawa P3K karena kita ada tim P3K. Ada coba disembuhkan dengan wewangian, kayu putih dan lain-lain. Pada akhirnya berapa menit berlalu, 5 menitan, dia siuman, sadar, bisa diajak ngobrol, bahkan ketawa lagi. Ketawa lagi, dan saya ngerasa aman nih, Udah nggak ada masalah aman. nih. Iya.
kayaknya udah itu selesai, nonton Lanjut. lagi pementasan berakhir selesai gitu. Sama seperti Sebelum-sebelumnya. sebelumnya. Saya udah mulai tenang, saya minta ke si OSIS tadi untuk tidak usah masuk ke venue, takutnya masih terganggu. Akhirnya saya masuk ke dalam dan 10 menit kemudian saya mulai ada gelagat yang aneh. Salah satu pemain kita namanya itu Jenny. Jenny itu berperan sebagai istri Bima, istri salah satu pemain yang menjadi tokoh yang mati. Si Jenny ini harusnya ketika nangis dia melihat ke peti mati properti yang kita bawa, ya kan? Karena kalau misalnya nangis nih, otomatis kita akan menangisi si mayat. Sesuatu yang disedihin, Pak ya. Sesuatu yang disedihin, fokusnya akan ke situ. Tapi saya agak heran kenapa si Jenny ini ngelihatnya justru ke sebelah kanan panggung. Dari panggung itu sebelah kanan, di sebelah kanan itu ada tribun dan saya nggak begitu paham pada saat itu ngapain gitu. Lalu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Yang tadinya nangis, tiba-tiba dia jadi menangis histeris. Yang itu tidak ada di skrip. Dia menangis histeris sampai pingsan. Sampai pingsan, benar-benar nggak sadarkan diri. Dibawalah ke bawah panggung, itu ada musola. Sebelah kanan kalau dari panggung itu ada musola, ada tempat wudhu di situ. Kalau sekarang udah dijadikan bangunan, kita bawa ke situ dan alhamdulillah pemain itu bisa improvisasi karena merasa ada yang nggak beres. Akhirnya dia menutup cerita padahal baru sepertiga cerita. Saya lari kan dari belakang lewat tirai-tirai yang nutup tadi, saya lari lewat selasar itu, kemudian saya hampiri si Jenny yang sedang coba diberi minyak kayu putih. Dari situ dia sadar dan langsung teriak yang gaduh, teriak yang memekakan telinga, teriak yang bikin semua penonton bubar. Dia teriak, kita coba sadarkan, kita coba urut sebisa mungkin, kita berikan doa-doa yang saya bisa. Akhirnya dia mulai siuman, saya bawa ke ruang OSIS. Kita bawa ke ruang OSIS biar dia dapat hawa segar gitu. Ternyata sebelum dibawa ke ruang OSIS, masih di musola, tim kita ada lagi yang kesurupan. Teriak lagi, mereka jadi kayak bersahutan. Sebelum si Jenny dibawa ke ruang OSIS itu, Iya. dia bersahutan. Yang ini teriak, yang ini teriak tapi nangis. Iya. Yang kayak ketakutan tapi gimana gitu, Pak ya. Teriakannya. Saya masih mikir mungkin Jenny ini kecapean. Banyak dan yang emang lain-lain. capek, ya bener-bener. Tapi ternyata setelah kita bawa ke OSIS, ada salah satu teman pemain juga yang bilang, Pak, si Jenny ngelihat sesuatu di tribun. Itu sebelum main, Ri. Jadi masih dalam kondisi kita pemanasan, Prepare nunggu penonton kumpul semua. Iya benar. Kata si Jenny, dia ngobrol ke si Ale atau ke siapa saya lupa. Panjul, Nah, teman-temannya si ya Panjul, yang sekelompok sama dia. Dia bilang ngelihat sesuatu nih dari di tribun. awal. Jadi Iya. yang ada di tribun itu terus ngeliatin dia. Iya benar. Terus ngeliatin dia, bahkan dia nggak berani ngelihat sebelumnya. Pas dia ngelihat ke atas, dia ngeliat sesuatu wajah yang itu bukan manusia gitu.
Dan salahnya kita di bagian tribun, properti yang tadinya ada di tempat loket dipindahin ke situ, disenderin di tiang awning. Itu juga kalau nggak salah nggak ada yang tahu Pak ya dari pemain ya. Kita juga cuma kaget sebenarnya. Kok ada di sana letaknya? Iya, kita juga nggak paham tuh. Yang mainin itu siapa? Karena tadinya menggantung di depan loket, Iya. tapi tiba-tiba sudah ada di atas. Katanya sih dimain-mainin sama kru sama tim, tapi yang naruh ke situ sampai hari ini saya belum tahu, karena nggak lihat langsung, nggak lihat secara langsung. Itu yang kesurupan banyak, Dri. Setelah Jenny kemudian ada tim juga dari, Bahkan dari Cheers. kita juga ada yang sama kena lagi Pak. Iya pemain ibu kalau nggak salah Indah yang berperan sebagai ibu, dia masukkan juga tuh Pak. iya benar, Indah, Eka, Iya. ya, kemudian Akcis, hampir semuanya. Kalut, saya kalut sekali tuh. Kalut, saya nggak ada rasa horor sih kalau ke saya, nggak ada rasa takutnya. Cuma setelah itu kita tanya-tanya, besok harinya barulah kayak mulai tersusun nih cerita-ceritanya. Ternyata di malam itu keanehan-keanehan terjadi tanpa sepengetahuan saya sudah banyak, Dri. Udah ada pemicunya. Sudah ada yang tapi saya nggak tahu. Iya kejadian yang di luar baper tahu lah gitu ya. Pas saya nanya Kemana? Ilham sama Ale yang di tukang gali kubur, Iya. dia bilang ngobrol sama OSIS, Kak, emang pocongnya ada 2 katanya. Padahal kita cuma satu pemeran yang jadi pocong. Cuma satu, Si Bima Pak ya. si Bima. Pak, kok pocongnya ada 2? Wah, kata saya nih. Setelah itu kan untungnya udah selesai ya. Saya nggak tahu tuh pada saat itu. Iya. Si Bima ini berada di ruang paling pojok deket arah ke WC. Karena itu backstage kita juga tempat kita naro-naro semua barang-barang dan properti. Sedangkan si Peti itu ada di belakang penonton Pak ya, jauh dari backstage kita. Jadi, Ini yang saya juga heran. Si Peti ini mestinya itu digotong dari bersama mayatnya. ruangan, Iya. bersama mayatnya. Nah, di hari ketiga itu Di hari ketiga itu ternyata si Peti sudah berada di belakang. belakang penonton. Sedangkan mayatnya Sedangkan masih ada di mayatnya ruang masih backstage. cari-cari Peti. Iya. Si mayat cari-cari Peti, dia keluar nanya, kata OSIS katanya udah digotong, udah dipindahin ke belakang penonton. Padahal itu jarak dari backstage kita muter ada mungkin sekitar 20-25 meter, dan nggak ada satupun yang tahu. Dan itu berat, Ri. Iya. Itu nggak kan keluar. kerangkanya aja kan dari kayu-kayu. Mm-mm. Dan kayu-kayu yang masih kokoh, karena harus ada mayatnya yang nanti kita angkat agar tidak miring atau copot dan lain-lain. Udah Peti pindah, di ruang make up cuma tersisa 2 orang ternyata tukang gali. Iya, Si Payat minta bantuan, bingung mereka Pak ya akhirnya. si mayat harusnya di dalam. Saya nggak paham apakah yang digotong itu pemain kita. Yang ngegotong kan ada Hansip dan warga, Harusnya yang Hansip. tokoh Hansip dan warga yang gotong itu mungkin dia ngira Oh, udah masuk kali. udah masuk. Iya. Atau memang dia ngelihat ada pocong di dalam yang dianggap itu si Apri. Iya, si Bima yang mainin Bima. Nah itu sinkron dengan kata Cerita OSIS. Iya benar. Terus pada akhirnya kan habis itu si Bima nih lari sendiri Pak ya. Dia loncat-loncat sendiri. Dia loncat-loncat sampai ke belakang Iya. penonton. Untung penonton nggak sadar. Nah, katanya juga ini saya denger nih Pak dari para pemain, ketika Bima masuk sendiri ke dalam peti, pemain ada yang lihat. Ketika dia masuk, ada anak kecil juga Pak, putih masuk ke dalam bareng. Peti. Iya, Duh, saya merinding ya. saya juga sama. Itu kalau petinya yang nutup saya ikut nutup karena saya kok belum masuk.
Apri gitu. Masuk akhirnya dia masuk, saya ngeliat petinya soalnya kebuka Pak gitu. Penonton tapi emang gak ada yang ngeh. Mungkin anak OSIS ngeliat, mereka juga kaget sebenarnya Pak anak OSIS. Yang saya heran, saya tanya hampir semua pemain, nggak ada yang bilang dia bawa peti. Iya. Itu peti berada di backstage, Iya iya iya. tapi nggak ada Ngerasa satupun yang ngangkat. ngangkat, Iya, yang iya. merasa ngangkat mindahin ke belakang penonton. Dan memang tidak boleh. Jadi kalau misalnya yang sering main teater, tidak boleh ada properti yang berpindah dari tempatnya jika belum pada saatnya. Nggak boleh tuh. Bahkan sapu tangan aja nggak boleh. Cangkul nggak boleh. Cangkulnya si John, si Bob itu harus berada di tempatnya. Karena nanti si John sama Bob bingung kalau pindah. Kalau cangkul pindah itu masih masuk akal, Dri. Iya, Karena iya. kan kita bisa tenteng, kita pindahin. Iya benar. Tapi kalau peti ini kita ngangkat aja 4 orang 5 orang bahkan. 5 orang bahkan. 5 orang tuh berat banget. Petinya tuh emang sengaja kita bikin sekuat mungkin dengan banyak kerangka biar nggak copot dan bisa dipakai untuk 5 kali pementasan. Iya. Ini saya nggak percaya, sebut nggak percaya karena saya pikir ini faktor kelelahan, tapi Terjadi di depan mata terjadi ya di depan Pak. mata dan nggak bisa kita jelaskan Iya. secara logika gitu. Itu mungkin hampir 20 deh. Iya, 20 orang yang kerasukan dan semuanya juga ketakutan. Suasana jadi begitu mencekam. Bahkan pemain kita ada yang kru kita ada yang sudah pulang, Iya. minta balik lagi deh. Dia kesurupan nih. Karena dia malah lebih histeris, Iya. perempuan dan badannya cukup Besar. besar Lumayan lah ya. ya. Kalau kita pegang itu tenaganya kuat banget. Akhirnya ketika dia udah mulai sadar kita suruh pulang. Suruh pulang, yang nganter itu saya masih ingat si Fauji botak sama si siapa satu lagi tuh, Dias Yang jadi hansip Pak ya. yang dihansip. Iya iya iya. Dan yang di rempet itu si Rani. Iya iya. Rani ini yang kerasukannya. Itu si Rani didempet sama si Dias. depan si Fauzi, paling belakang si Dias. Itu di tengah-tengah kan rumahnya di daerah Cilangkap ya, ke arah Cilangkap sana. Baru sampai Sentralen teriak pengen pulang, tapi bukan pulang ke Cilangkap, Balik lagi ke. pengen pulang ke sekolah. Oh. Aduh, Jadi seakan-akan tersangkut Pak ya. seakan-akan itu bukan si Rani Iya. yang ada Minta di yang tubuhnya. dibawa sama si Fauzi sama si Dias itu. Nah, setelah Rani dibawa lagi, posisinya itu si Fauzi sama si Dias takutan. Takutan. Karena suasananya itu emang ketika ada satu orang yang kesurupan, 2, 3, 4, suasana yang tadinya nggak begitu seram pun jadi seram. Ri. Iya, orang-orang akhirnya pada was-was Pak ya. Iya, Sampai kita nyopot-nyopotin properti semua. Semuanya, bahkan pada malam itu pun tirai-tirai kita buka. Karena orang-orang jadi pada parno. Bener gitu. bener. Tirai-tirai yang mestinya orang kalau lewat tuh nggak kelihatan, karena goyang-goyangnya itu kan jadi, padahal goyang karena angin pun jadi bikin kita paranoid sendiri. Iya. Nah, si Rani ini nggak mau pulang, dia pengennya di sekolah, dia pengen di sekolah, dia pengen di situ, nggak mau pulang karena dia udah pulang, bilangnya seperti itu. Kan semuanya jadi pada takut dan badannya juga cukup besar sehingga kita kewalahan. Akhirnya saya yang bawa waktu itu. Saya sama siapa ya, saya lupa, sama siapa, sama si Nyambeng apa sama si Nana ya, pokoknya saya bawa, anterin sampai ke rumahnya.
Dan di rumahnya udah nyampe rumahnya mas sehat dia. Sehat, pokoknya udah keluar sentralen sehat, diajak ngomong nyambung. Tapi ketika masih berada di Daerah itu. daerah sekolahan beda hawanya. Dan itu hampir semua saya minta semua panitia suruh pulang. Yang ada di situ cuma tim kita, pemain dan kru dari tim kita dari teater MB. Sedangkan yang lainnya OSIS dan segala macam kita suruh pulang. Banyak kisah yang justru terbuka ketika acara telah selesai. Pada malam itu Kita kumpul semua. kita kumpulkan dulu di lapangan semuanya. Kita minta semuanya menenangkan diri. Kita semua minta jangan kemana-mana. Bahkan kalau misalnya pun pergi ke WC atau kemanapun tidak boleh sendiri. Antar. Minimal 2 orang. Iya. Syukur-syukur kalau 3 orang atau rame. Saya sendiri pun jadi paranoid. Iya benar. Saya takutnya malah Balik lagi. Karena mereka udah terjadi. siuman Pak ya. Dan kalau saya lihat orang-orang yang kesurupan, saya seperti melihat orang lain gitu. Saya seperti melihat orang lain. Tapi saya selalu punya pikiran nih harus kita sadarkan kan dia berada di dalam bawah sadar. Pokoknya saya positif aja, positif. Tidak kepikiran ada yang masuk dan lain-lain. Enggak. Karena itu akan mempengaruhi psikis saya. Saya udah lari ke musola, lari ke lapangan, lari ke ruang OSIS. Banyak sekali yang kesurupan. Bahkan Eka pun sama, dia lari-lari itu, lari-lari ke arah karena takut melihat sesuatu. Ada Novi yang juga dia kalau misalnya posisi panggung itu kan di arah kantor ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ke gerbang sekolahan, dia ada di sebelah kiri. Sebelah kiri kurang lebih 20-25 meteran lah dari gerbang itu jaraknya. Karena kita parno, Novi waktu itu cerita ke salah satu dari kita karena dia juga langsung banyak melamun. Katanya dia lihat pocong di selasar yang arah ke kantin sekolah ke belakang. Anak MB pasti tahu persis tuh. Dari gerbang nyebrang lapangan ada selasar masuk. Nah, katanya di situ. Dia sempat nanya malah, katanya itu Kapri di situ ngapain gitu. Itu Kapri kata dia gitu. Tapi kita juga bingung kan, akhirnya enggak ada, enggak ke situ-situ gitu. Memang katanya di sekolah ini ada beberapa titik-titik yang cukup beda auranya. Gitu. Auranya agak beda, yang akhirnya kita juga mau nggak mau terbawa dengan mitos itu karena saya nggak pernah melihat langsung. Kita nggak pernah melihat langsung, tapi ketika kita dengar dan kita berada di tempat itu berasa gitu merindingnya gitu. Pernah kan ya? Iya. Tiba-tiba merinding di satu tempat. Terpengaruh dengan cerita-cerita itu. Tahu-tahu pemikiran-pemikiran kayak gitu masuk aja. Masuk malah makin ke gambar. Nah, setelah kita kumpulin, kita balik lagi ya, kita kumpulin di lapangan, kemudian tidak boleh ada satu orang pun yang pergi tanpa ditemani. Yang biasanya kita kalau pentas, karena kita sering bermalam, itu pasti kita pisah tempat tidurnya. Iya. Yang perempuan biasanya di base camp tadi, base camp yang tempat kita naruh properti, naruh barang dan lain-lain. Dan laki-laki itu bisa di ruang guru, bisa di musola, bisa di ruang OSIS, nyebar. Bahkan ada juga yang nggak tidur. Nah, pada malam itu jam berapa tuh Pak kita selesai semua beres-beres sampai siuman itu semua? sekitar jam setengah satu, jam satuan. Setengah satu dan jam satuan.
pokoknya capek banget itu, lelah, sangat lelah. Nah, cerita-cerita yang Ternyata nggak semua tahu. ternyata nggak semua tahu itu baru tahu ketika esok harinya, ketika kita sudah masuk ke sekolah dan ketika saya bertanya satu-satu apa yang terjadi. Jenny itu bercerita bahwa ternyata dia diliatin oleh seseorang di tribun. Jadi sepanjang dia main dari awal sampai ke sepertiga itu nggak pernah putus. Bahkan ketika dia belum masuk, dia katanya berdiri. Nah nih, udah mulai agak beda ya. Dia berdiri di tribun yang padahal tribun itu nggak pernah kita gunakan. Otomatis tribun itu kosong karena kita nggak mau pakai lantai 2 semuanya, baik yang di selasar depan laptop apalagi di tribun atas penonton. Ya, tapi mungkin karena perpindahan properti kita yang pocong-pocongan tersebut narik mungkin Pak ya. Nah, kurang tahu saya si pocong-pocongan itu siapa yang mindahin, iseng karena apa, tapi saya rasa orang kita yang mindahin. Saya pernah lihat dimainin, Sebelum pementasan kita Sebelum- mainin emang. mainin di arko kan, Iya. didorong-dorong karena kita udah mungkin ngerasa asik nih, iya, sekali lagi nih kita benar, pentas, kita mainin semuanya. Hal yang tadinya kita takutin itu malah kita pakai Seperti bahan-bahan biasa aja gitu. Bercandaan. baru. Setelah itu tadi Jenny ternyata dia sudah diikutin bahkan dari sebelum main. Lalu ada Ilham juga, salah satu pemain kita, dia bercerita, "Pak, mohon maaf," katanya. Dia kan berada di backstage bagian sebelah kanan panggung dekat musola. Kalau dari posisi panggung ya, bukan dari posisi penonton tuh, dia di sebelah kanan. Di panggung itu sebelah kanan itu ada musola, ada tempat wudhu. Nah, dia itu berada posnya di situ, masuknya dari situ. Karena kan panggung kita nggak ada benar-benar backstage untuk Mondar-mandir. mondar-mandir. Jadi bisa pindah dari kiri ke kanan itu harus di atas panggung, nggak bisa dari luar, dari belakang panggung. Jadi kita punya backstage itu cuma di pinggir kanan sama pinggir kiri, yang disebut backstage itu di apa, di samping sayap-sayap. Oh iya Pak, kita juga kan pernah punya pengalaman yang bahkan sebelum kita menyentuh pementasan itu di latihan bina rasa itu ada kejadian yang kurang mengenakan ya Pak. Ya, saya ingat waktu itu kita di sungai arah Cikuda ya. Di Cikuda itu berfungsi untuk mengasah perasaan. Jadi kita mengadakan sesi bina rasa dengan cara bersemedi di pinggir sungai dan juga di dalam sungai untuk menyatu dengan alam, untuk mendengarkan gemericik dan mendalami perannya masing-masing. Di situ semua pemain memang diwajibkan untuk bina rasa. Mereka semua mesti mengikuti prosedur itu dan nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah, semua masih jalan dengan benar sampai si Indah terpleset. Mulanya terpleset tuh. Saya ingat karena saya ada di situ dan saya dekat dengan si Indah. Dan itu udah azan maghrib kalau nggak salah ya Pak. Kita datang. Bahkan belum. Oh belum. Belum azan maghrib. Tapi udah waktunya emang nggak boleh terjun sebenarnya mungkin. Saya udah menghitung-hitung waktu. Jadi kita asar jam 4 dan cuma 1 jam kita bina rasa, nanti jam 5 kita udah naik. Tapi karena ada tragedi si Indah
jatuh gara-gara batu licin. Nah, jatuh batu licin kan wajar ya, biasanya karena licin kepleset kita. kepleset. Tapi yang jadi nggak wajar, ini si Indah jadi nggak bisa jalan. Dia jadi Padahal nangis. saya ngelihat persis keplesetnya itu nggak kenceng, nggak yang gobrak, nggak, cuma seret gitu. Dan bisa dia tahan dengan tangannya, nggak yang sampai parah gitu, nggak yang sampai ada memar-memar dan lain-lain. Dan saya lihat juga nggak ada memar gitu, cuma ya merah biasa, nggak sampai biru atau kelihatan bengkak ya, meskipun bengkak emang biasanya di besok harinya. Tapi saya nggak ngerasa ada. Pas saya pegang juga urat-uratnya nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang geser. Tapi dia sampai nggak bisa jalan, akhirnya kita bawa dan dia banyak ngejawab yang lebih banyak ngelamunnya gitu. Banyak ngelamunnya, dia nangis, kita tanya nangis. Indah ini yang jadi ibunya si Bima ya, jadi ibunya si Bima perannya itu. Sampai memang di situ itu kita dari yang tadinya jam 5 harusnya sudah pulang karena ada tragedi itu, sampai maghrib kita masih berada di pinggir sungai. Karena digotong, dia tuh kesakitan Pak ya. Digotong, dia kesakitan, dipegang aja dia nggak mau. Iya. Itu yang bikin kita susah, dan posisi juga gerimis waktu itu. Ada gerimis. Alhamdulillahnya ada rumah anggota yang dekat di sana. Disebut deket juga enggak. Enggak, iya sih, enggak terlalu itu sih. Itu sekitar mungkin 30 menitan lah. Ya, cukup jauh sebenarnya. Tapi yang paling menitan dekat di sekitar kita Pak ya. Nah, tapi itu yang paling dekat. Paling dekat dengan posisi pinggir sungai itu. 30 menit dari situ. Dan ketika saya bawa ke sana, ada orang tuanya, orang tua Dayanti di Perum 2. Ada ibunya Dayanti, kemudian kita bawa Indah. Bahkan si Indah ini gak sadarkan diri, benar-benar gak sadarkan diri, bukan pingsan yang luplep ya. Dia benar-benar gak sadarkan diri, tapi nangis sampai gak sadarkan diri, pingsan karena cukup berat digotong. Saya juga yang menggotong, dibawa ke kamar si Dayanti. Dan anehnya, yang tadinya dia nggak sadar, pas saya turunkan, kemudian saya sadarkan tidurkan tapi posisi agak nyender dikit, matanya kebuka, pandangannya kosong, tatapannya kosong. Tuh kan saya agak merinding nih. Tatapannya kosong, dan saya ngerasa ini bukan Indah gitu. Ini bukan Indah. Karena saya panggil dia nggak nyaut. Yang bingungnya tadinya dia nggak sadar. Karena habis nangis ya, nggak sadar. Kemudian dia cuma membuka mata, nggak nangis, nggak ngomong, diem aja, tapi matanya kebuka. Tapi dia nggak nangis, nggak ngomong sepatah kata pun. Kita tanya udah nggak connect. Dan sialnya, posisi hujan besar, hujan langsung lebat. Di kita nyampe di situ hujan langsung lebat dan mati lampu. Makin suasana berubah, dan saya pengen si Indah nggak boleh sendirian di dalam kamar. Saya minta tolong ke ibunya, ngobrol. Ternyata kata ibunya ada salah seorang tetangganya yang suka biasa ngobatin kayak gitu ya. Nyareatin, ngobatin. Karena beda dengan kesurupan yang di pementasan beda. Kalau kesurupan di pementasan masih luplep. Dia kadang bisa kita ajak ngomong, tapi kadang dia ketawa, dia teriak histeris. Tapi kalau yang ini justru saya takut, karena dia nggak merespon apa-apa. Setelah ngobrol dengan ibunya Dayanti, dipanggil lah tuh si tetangga, padahal kondisinya hujan besar, sangat besar. Hujannya benar-benar besar, yang nggak bisa kita terobos pakai motor. Itu basah, sangat basah. Tapi karena kondisi udah mati lampu, kemudian cukup malam, posisi kita harusnya udah pada pulang,
udah pada ke rumahnya masing-masing istirahat. tapi itu di sana kita hampir isya juga belum balik. Datang jemputnya juga lama banget, kita tunggu lama, akhirnya datang masih kondisi gelap gulita, kena mati lampu. Dia langsung ngecek ke kamar, dia pegang-pegang beberapa urat saraf ya di tangan, kemudian di kaki. Yang saya lihat itu karena kita saksikan bareng-bareng. Lalu dia minta air dan saya nggak tahu apa yang dibacakan. Alhamdulillah tanpa ada tragedi apa-apa, nggak ada dia berontak dan lain-lain. Akhirnya dia siuman. Dan tahu nggak, di pas saya tanya, Apa Pak? dah tadi kenapa, apa yang sakit? Dan dia sama sekali nggak ingat apapun. Nih merinding ya, dia nggak ingat apapun. Yang dia ingat, dia hanya nyebur ke sungai. Setelah Jadi itu ketika dia terpleset, dia nggak tahu. Ketika dari sungai kita naikin ke darat, dia nggak tahu. Ketika kita pijit kakinya, yang dia teriak-teriak sakit, dia nggak tahu. Bahkan perpindahan dari pinggir sungai sampai ke rumah Dayanti yang sampai 30 menit naik motor itu, dia sama sekali nggak tahu. Makanya dia nanya, heran, Pak, kok saya ada di sini? Pak, apa yang terjadi? Saya nggak bilang apa-apa ya pada saat itu. Enggak apa-apa, kamu tadi sakit. Langsung tuh. Dan setelah kita suruh dia makan, karena kelihatannya lapar banget, dia makan, minum, terus suruh istirahat, tidur sebentar, ditemenin sama Dayanti. Ngobrol lah kita sama si tetangga Dayanti yang bisa ngobatin. Kata tetangga Dayanti itu, untung katanya kalau misalnya tidak buru-buru disyariatin, dia bisa hilang. bisa bingung ininya Pak ya. Kata saya, hilang gimana? Karena yang dari tadi kita temenin itu ternyata bukan si Indah. Jadi kurang lebih bahasa kitanya, tubuhnya si Indah itu sudah bukan dirasuki oleh si Indah itu. Sedangkan si Indah itu nggak tahu di mana. Jika kita lebih lama, ya bisa jadi si Indah ini tidak pernah balik. Bukan sampai ke meninggal ya, dia nggak bilang meninggal, tapi bisa sampai meninggal. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini, katanya nantinya malah bisa jadi gila, ada yang kurang. Wallahu alam karena saya nggak tahu dan saya juga benar-benar bingung. Saya punya sedikit ilmu ya, saya juga pernah mondok dan ada beberapa yang ketika kesurupan itu, ketika pementasan pun ketika kesurupan, alhamdulillah dengan beberapa titik urat-urat yang ditekan dan akan juga membantu ya Pak. dengan sugesti ataupun amalan, akhirnya bisa nggak sampai berlarut-larut. Dan emang kasus Indah itu di luar perkiraan saya. Nah, kasus Indah ini juga agak nyambung nih Pak sebenarnya. Nggak sampai ke pementasan yang ketiga yang terakhir, di pementasan kedua sebelumnya, sebelum mereka semua tumbang, ternyata ada yang tumbang terlebih dahulu Pak dari pemain. Eka yang berperan sebagai nenek, dia benar-benar tumbang waktu itu. Tumbangnya tadi pas sudah selesai pementasan, tumbang, kita semua nggak ngeh kalau dia tumbang. Akhirnya dia nangis-nangis, dibantuan sama teman-teman tim dari kru yang lain-lain, ini kenapa. Selesai agak siuman.
ketika si Eka-nya udah siuman, lari ternyata Pak ke teman kita angkatan saya, ada yang namanya Ara. Emang backgroundnya dia gampang orang yang kesurupan, nangis nangis. Dan itu di ruang guru tempat saya tidur, anak-anak cowok tidur di sana, nangis. Di situ ada beberapa senior juga, nangis nangis nangis. Nah, menariknya itu di dalam yang nyurupin Ara, yang ada di dalam tubuh Ara, ternyata nenek-nenek Pak. Dan neneknya ini bilang kalau dia itu maaf maaf kalau ada salah kata, neneknya Eka. Dia punya pesan gini ketika ada di dalam tubuh Ara, sambil nangis nangis, dia nangis nangis yang bener-bener pakai bahasa Sunda sih, karena saya nggak bisa, mungkin saya bahasa Indonesia aja. Dia ada kalimat yang saya ingat gini, kalian ajak cucu saya capek-capek kayak gini, pas dia kecapean nggak ada yang mau ngeliatin, nggak ada yang mau bantuin. Kalau cucu saya meninggal gimana, siapa yang mau tanggung jawab? Tangisannya makin kencang, makin kencang, makin kencang. Kita tanya-tanya, boleh kayak gini, tapi jangan ngeganggu. Izin sama yang ada di sini. Kalian punya tempat, kita punya tempat. Ini cucu saya loh. Kalau dia kenapa-kenapa sampai kehilangan nyawanya, siapa yang mau tanggung jawab? Dan itu bener-bener di depan kita semua Pak. Sampai akhirnya ada senior yang paham kayak gitu ya Pak ya, namanya Nyambeng. Dia bilang, iya maafin kita kalau kita ada teledor nggak ngejaga. Akhirnya lama-lama nangis nangis hilang deh Pak, keluar. Iya itu saya nggak lihat persis si arahnya ya, cuma saya lihat persis si Eka-nya. Eka ini benar-benar kelelahan, dia benar-benar nggak ada yang peduliin karena semua pemain kita malah sibuk foto-foto. Nggak, emang di malam itu malam minggu, saya ingat malam minggu penonton kita itu sampai ke 600-an lah. Tiket kita yang kita agendain 300-an itu sold out malam itu. Belum lagi yang sudah pesan jauh-jauh hari, karena hampir semuanya pesan di malam minggu itu penuh sampai ke selasar yang tadinya kita tutup dengan tirai pun terisi oleh, Akhirnya dibuka ya Pak. dibuka karena terisi oleh penonton yang nggak cukup di lapangan. Pada lapangan itu kondisi penonton itu ada dua lokasi ya, dua lokasi, maksudnya yang satu ada yang lesehan, yang satu di tempat duduk. Lesehan itu kita hitung-hitung lah, masuklah sekitar 300 orang lah sama semuanya, 300-400 masuk itu. Tapi ternyata penonton itu sampai ke belakang mentok itu terisi, bahkan kursi-kursi yang ada di kelas pun diisi. Nah Eka itu kondisinya udah ngap-ngapan dan ditinggal. Saya pun cukup marah ke teman-teman ya, ke para pemain, kru dan sebagainya. Kenapa pada asik sendiri gitu? Kenapa nggak sadar temannya? Kenapa nggak saling care satu sama lain? Kenapa malah mementingkan berfoto dengan yang lainnya gitu? Ini kan kondisinya genting, kondisinya bener-bener kita udah lihat si Eka ini kepayahan, sangat-sangat kepayahan, bahkan dia udah nggak sanggup berdiri kan, dia udah ngejukluk aja sendirian. Banyak sekali hikmah yang saya terima dari pementasan ini, dan tiba-tiba ada si Ilham cerita ke saya. Si Ilham ini salah satu pemeran penggali kubur. Dia bilang, Pak,
mohon maaf nih Pak, kenapa Ham? Saya katanya hampir setiap pementasan malam saya kencing di tempat wudhu, kata dia. Karena kan dia berada di posisi dekat musola, dia nggak bisa ke WC karena WC itu berada di sebelah kiri panggung, kiri dari tempat panggung ya, bukan dari penonton. Kalau dari penonton dari sebelah kanan penonton, itu sebelah kiri panggung kalau kita madepnya di panggung, sedangkan musola sebelah kanan. Kalau pengen kencing dia harus melewati panggung, sedangkan nggak mungkin tiba-tiba sedang main kucuk 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 dia pindah ke sisi yang lain gitu. Masuk akal ketika dia kencing, tapi kayaknya nggak harus juga di tempat wudhu ya, meskipun mungkin dia pikir yang bisa air mengalir ya di situ yang agar bisa. nggak bau mungkin. Tapi ya saya nggak tahu apakah itu jadi pemicu kejadian ini. Mungkin nanti untuk lain kali kita akan lebih tertib, meskipun sebenarnya kita udah tertib ya, sebelumnya kita udah baca doa, kita udah banyak istilahnya izin dalam tanda kutip bermunajat kepada Yang Maha Kuasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi terlepas dari semua itu, ini jadikan pembelajaran untuk kita semua, nggak cuma saya sebagai pembina dan juga sutradara pementasan, tapi kepada semua pemain yang hadir di situ, kepada semua penonton yang hadir di situ, dan kepada semua tim, kru, dan semua pihak yang membantu ada di situ. Begitu. Oke, mungkin cerita di balik GER ini akan kita tutup di akhir seperti ini. Bakal banyak cerita yang diungkapkan oleh narasumber yang berbeda. Mungkin kita akan langsung dengan pemain atau bahkan orang yang merasakan dirasuki. Kita akan langsung bercerita dengan mereka, tapi kita akan akhiri podcast episode pertama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.